Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Saya ucapkan selamat pagi, salam. Salam, come on. Hari ini kita sedang masih berbicara tentang mari pergi ke Bethlehem. Hari ini kita bahas tentang Bethlehem is the house of love. Bethlehem adalah rumah kasih. Bethlehem tempatnya hati mendarat dengan mulus. Hati hidup kita dipersembahkan di Bethlehem. Kita akan pelajari pemikiran ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih, cinta, kasih yang Tuhan berikan kepada kita, kita meresponinya dengan memberikan kembali dalam sebuah bentuk itu worship, penyembahan kepada Dia. Hati yang mendarat, hati yang diberikan kepada Tuhan. Dari hati itu keluar penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, inilah yang akan kita diskusikan, sampaikan hari ini. Kita belajar dari kunjungan orang-orang Majus dari timur. Mereka memberikan kepada kita pengertian, pemahaman tentang what is the real worship in our life. Bahwa penyembahan itu bukan sebuah aktivitas agama, tapi itu benar-benar satu kesadaran yang benar yang kita berikan kepada Dia yang tertinggi, yang layak disembah. Matius menceritakan dari ayat yang ke-8, Matius 2, dikatakan, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu dengan segera. Sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang untuk apa? Untuk apa? Come on. Menyembah. Worship him. Lalu ayat yang ke-11, di situ dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Seberapa pentingkah penyembahan dalam ayat-ayat yang barusan kita baca di Matius ini? 3 orang Majus dari timur ini, di dalam ayat yang Matius 2 ayat 8 dan 11, bahwa mereka memberitahukan kepada Herodes bahwa akan ada raja yang lahir. Lalu Herodes bilang, oke, kalau kamu temukan dia, bilang kepada saya, kirim info aja, nanti saya akan datang, and I will worship him. Saya akan menyembah dia. It's real worship. Apakah itu penyembahan yang benar? Kita tahu bahwa kita ada untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Dia. Ketika kita menyembah Tuhan, kita menyadari kenyataan sebagaimana adanya. Dan kita hidup sesuai dengan cara yang telah ditetapkan oleh Tuhan supaya kita dapat jalani. Bagaimana kita menjalankan satu kehidupan? Dimulai dari penyembahan. Penyembahan merupakan respon terhadap kebaikan dan belas kasihan Allah. Ini bagian yang pertama. Penyembahan adalah apa, saudara? Respon terhadap kebaikan Allah. Penyembahan kita kepada Allah merupakan respon terhadap apa yang telah Dia lakukan. Jadi nyembah Tuhan itu, saudara-saudara, kita meresponi, kita ngerespon kepada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Dia telah lakukan untuk kita di masa lalu, hari ini, dan Dia akan terus melakukannya untuk kita. Kita melihat dari 3 orang Majus dari timur ini, orang-orang hebat dari timur ini, mereka tahu bahwa Allah telah bertindak dan telah mengutus orang-orang untuk menyampaikan kabar tertentu. Dan kita datang, hari ini relevansinya, waktu kita datang ke gereja, lalu kita beribadah kepada Allah, kita menyukai atau kita bersikap baik ya, kepada kita. Apakah kita datang ke gereja dan beribadah agar Tuhan menyukai kita?
lalu Tuhan berbuat baik kepada kita? Ini pertanyaan. Nah, Tuhan kita bukan Allah yang gila dengan jabatan, dengan kekuasaan untuk manusia mengelu-elukan dia, nyembah dia, tidak. Allah itu bukan penguasa yang gila kedudukan, lapar pujian, no. Kita sadar bahwa Tuhan itu dia Allah yang adil, penyayang, bijaksana, berkuasa, Allah yang kekal. Dia benar-benar penuh dengan kasih setia kepada kita. Dan ketika kita merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, keadilan, kasih sayang Tuhan kepada kita, maka apa? Kita menyatakannya karena itu adalah tanggapan kita kepada Tuhan yang sebenarnya, yang sepenuhnya. Dia setia, dia adil, dia penyayang, bijaksana, berkuasa. Kita beribadah untuk menyatakan apa yang benar. Kita tidak ingin untuk datang, lalu kita membenarkan Tuhan, menjadikan dia Tuhan. Tuhan keberadaannya, dia Allah yang maha kuasa, dia yang melampaui ruang dan waktu. Dia Allah yang maha kuasa, dia melampaui ruang dan waktu, yang memiliki semua kuasa dan otoritas, yang adalah pencipta segala sesuatu, penopang segala sesuatu, hakim segala sesuatu. Jadi dalam hal ini kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan Allah Immanuel, kita menyembah Tuhan sebagai Allah yang ditinggikan di antara kita. Kenapa? Saya akan simpulkan. Penyembahan kita adalah tanggapan kepada Tuhan yang telah menyatakan dirinya, yang mengasihi kita, yang menyatakan dirinya untuk tinggal di antara kita sebagai Allah satu-satu. Nah, jadi kita datang karena kebaikan Tuhan, kita menyembah Tuhan. Amin. Kita tidak datang dan menjadikan Tuhan itu baik karena penyembahan kita, tapi karena kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, keadilan Tuhan, kekuasaan Tuhan dalam alam semesta ini atas hidup kita, kita datang bersujud dan menyembah. Amin. Jadi penyembahan kita tidak membuat Tuhan menjadi kecil atau besar. Tapi penyembahan kita datang untuk mengagumi kebesarannya. Haleluya. Penyembahan kita kepada Tuhan membuat Tuhan menjadi sesuatu yang sudah dia kerjakan. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi penyembahan kita, umat Tuhan, kita datang karena Tuhan sudah begitu baik untuk kita. Amen. Kita menyembah Tuhan karena kebaikan-kebaikan, kebesaran Tuhan yang dia telah nyatakan kepada kita. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, penyembahan itu merupakan kelanjutan dari tanggapan kita untuk mendengar. Alkitab berkata bahwa penyembahan yang diberikan oleh orang-orang dari majelis itu karena mereka dituntun oleh bintang. Tapi sampai di sana Alkitab berkata Tuhan berbicara kepada orang-orang bijak itu dengan cara yang mereka dapat pahami, melalui ilmu yang mereka punya. Mereka membaca alam, lalu dengan tuntunan bintang itu mereka datang sampai di Yerusalem. Mereka melihat bintang itu dan mereka mulai memahami bahwa mereka dituntun sejauh sampai di Yerusalem. Dan sampai di Yerusalem, bintang itu berhenti, lalu mereka mulai bertanya. Dan waktu mereka bertanya, mereka menemukan di dalam kitab Mika bahwa raja atau anak yang mereka cari lewat bintang itu, yang mereka dapatkan dari pesan-pesan di dalam perjanjian yang mereka baca di dalam kitab itu, bahwa dia berada di Bethlehem. Melalui apa? Firman Tuhan. Jadi orang yang menyembah Tuhan adalah orang yang mendengar Tuhan. Kita tidak bisa menyembah Tuhan sampai kita mendengar dia. Amen. Karena itu saudara yang kasih, penyembahan kita kepada Tuhan karena kita mendengar dia berbicara kepada kita. Ketika kita mendengar dia berbicara kepada kita, kita meresponinya dengan memberikan penyembahan. Mungkin kelihatannya Tuhan itu terasa jauh, tapi waktu kita membaca janji-janji Tuhan, janji-janji Tuhan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Amen.
Memang dalam hidup ini, saudara yang kasih, kita akan berjumpa dengan masa-masa seolah-olah Tuhan tidak ada. Pernahkah kita alami? Udah berdoa, hadapi tantangan, masalah keluarga, pernikahan, keuangan, karir, banyak hal. Tuhan di mana Tuhan? Waktu kita merasa Tuhan tidak ada, tanda kutip, ingat janji Tuhan. Janji Tuhan mempererat kita dengan Dia. Amen. Janji Tuhan harus kita dengar. Mengapa orang harus doa saat teduh, perenungan firman Tuhan? Kita bisa menyebutnya 4M. Membaca, merenungkan, melakukan, membagikan firman Tuhan. 4M. Supaya apa? Saya mendengar. Coba katakan begini. Saya hanya bisa menyembah Tuhan kalau saya mendengar Dia. Come on. Yes. We never worship God until we listen. Until we hearkening for Him. Kita waktu mendengar Tuhan berbicara, kita dapat. If we are not listen. Kalau kita tidak dengar, berarti kita menyembah Allah yang mati. Allah yang tidak meresponi kita. Kita menyembah patung. Tapi kita menyembah Allah karena mendengar. Amen. Bapak Ibu, semakin kita mendengar Tuhan, pengaguman kita semakin dahsyat. Amen. Karena Dia menyatakan dirinya melalui firman. Karena itu saudara, mari kita pastikan no Bible, no rice. Amen. Tidak berdoa, tidak baca firman, tidak makan, tidak minum kopi dulu. Atau no Bible, no buka HP. Haleluya. Ada yang bilang, kakak, saya punya HP itu ada Alkitab di dalam. Nah, oke, it's your problem ya. Itu masalah saudara, atur saja. Tapi inti saya adalah persekutuan dengan Tuhan secara pribadi adalah keputusan yang sangat bijaksana. Yang mengerti katakan? Amen. Oke, yang kedua sudah dapat bukan? Jadi kita menyembah Tuhan karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita menyembah Tuhan karena kita mendengar Dia berbicara kepada kita. Ketika Dia berbicara kepada kita, ada janji-janji. Dan janjinya mempererat. Manakala rasa tidak ada Tuhan, jauh dari Tuhan, Tuhan tidak dengar doa kita, ingat janjinya. Katakan, amen. Jadi, jika kita ingin menjadi umat yang menyembah, maka kita harus menjadi umat yang mendengar. Amen. Ada banyak suara yang kita dengar. Suara dari televisi, dari media sosial, suara promosi, suara hoax, suara kebencian, suara pengakuan, semua campur dari satu. Nah, tapi kita hanya memilih untuk mendengar suara Tuhan. Ketika kita mendengar suara Tuhan, cara Tuhan atau mendengar suara Tuhan melalui perenungan janji-janjinya. Jadi saat kita membiarkan firman Tuhan masuk ke dalam hidup kita, firman itu membentuk kita. Haleluya. Kalau kita minum racun, pasti apa saudara? Come on. Apa? Langsung. Kalau saudara saya bilang, oke, kalau kita makan tempe dan tahu itu protein, nanti kita akan sehat, akan kuat. Oh ya. Tapi kalau saya bilang, kalau minum racun pasti apa? Mati. Nah sama juga. Kalau kita terima firman Tuhan, nah ini orang percaya kalau minum racun itu mati, tapi berapa banyak orang yang percaya kalau dia terima firman Tuhan itu merubah dia. Kadang-kadang ya saya sih belum jadi pendeta, saya belum hamba Tuhan, saya juga hafal ayatnya kurang jelas, ya doa juga Bapa kami, kadang-kadang ngomong juga salah-salah, ya aku nih kualitas rendah KW3. Oh kalau dia bagus si Pak John atau si yang lain tuh hebat kan, mereka tuh orang-orangnya firman, manusia firman. Kalau saya ini bukan manusia firman. Saudara lihat, kalau Anda bisa mempercayai kalau minum racun itu mati, marilah kita percaya dengar firman. Firman merubah hidup saya dan saudara. Yang sakit disembuhkan, amen. Kenapa tidak? Kalau kita berani percaya racun membunuh, kita percaya firman menghidupkan. Katakan amen. Firman merubah galau menjadi sukacita, amen. Firman merubah hopeless menjadi full of hope. Haleluya. Dari situlah penyembahan kita berkualitas. Dunia boleh hiruk pikuk, tapi penyembahan kita lurus dengan Tuhan. Katakan amen. Yang ketiga, ibadah melibatkan pencarian. Saudara lihat, mereka mau menyembah Tuhan. Raja itu mereka tinggalkan negeri yang jauh mereka datangi. Sampai di Bethlehem. Orang bijak datang untuk beribadah. Mereka datang dari timur untuk mencari Yesus. Menurut sejarah, nama 3 orang ini Gaspar, Melchior, dan Baltasar. Silakan kalau Anda mau punya anak, kasih nama aja.
Itu sejarah tradisi Kristen. Alkitab tidak menyebutkan, tapi ya tradisi. Ada banyak kejadian-kejadian yang 3 orang itu mereka sebut Gaspar, Melchior, dan Baltasar. Ya. Menurut sejarah tradisi Kristen, ada orang keempat yang juga bertemu dengan Yesus, namanya Artaban. Bukan martabak, Artaban. Apa saudara? Martabak. Artaban, coba katakan Artaban. Nah, oke. Artaban ini saudara yang kasih, dalam cerita itu dia juga mendengar. Dia mendengar tentang Yesus dan dia kaya orangnya. Dia bawa batu delima, sebuah safir dan sebongkah mutiara. Dia bawa, saudara. Ini orang kaya. Nah, mengapa Artaban itu tidak bertemu Yesus saat lahir? Dalam perjalanan menuju Bethlehem untuk bertemu dengan Yesus, Artaban mengalami banyak rintangan dan gangguan. Sepanjang jalan dia menggunakan hadiah-hadiahnya untuk membantu orang-orang miskin, sakit, dan tertindas. Dia memberikan batu delima untuk menyelamatkan seorang perempuan dari perbudakan, memberikan safir untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, hingga pada akhirnya tinggal mutiara yang ada padanya. Nah, kisah Artaban ini diceritakan bahwa Artaban tiba di Yerusalem 30 tahun kemudian ketika Yesus sedang disalibkan. Di sana dia menggunakan mutiara terakhirnya untuk menyelamatkan seorang perempuan yang ditawan menjadi seorang budak. Setelah itu Artaban dia meninggal, tapi sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir, dia mendengar Yesus berkata kepada dia, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kau lakukan untuk orang kecil ini, engkau telah melakukannya untuk aku." Saudaraku yang kasih, cerita ini kita bisa ambil maknanya. Bahwa kebaikan dan kasih kepada sesama manusia sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan. Amin. Orang yang menyembah kepada Tuhan, hatinya lembut, penuh dengan kebaikan. Orang yang penuh dengan kebaikan mudah menyembah Tuhan. Yang kedua, bahwa pelayanan kepada orang miskin dan menderita sama berharganya seperti membawa hadiah kepada Kristus. Anda bisa katakan amin? Ketiga, meski tidak sempat bertemu Yesus secara langsung di Bethlehem, hidup Artaban dipenuhi dengan perbuatan kasih yang mencerminkan ajaran Kristus. Nah, jadi cerita ini sangat menginspirasi banyak orang sepanjang zaman. Nah, seringkali kita bertanya, saya juga bertanya, bagaimana kita datang ke gereja hari ini? Apakah kita benar-benar datang untuk beribadah? Ini pertanyaan sederhana, tapi harusnya mereformasi kehidupan kita kalau kita jawab dengan benar. Karena waktu kita datang, saudara yang kasih, pada hari Minggu atau hari ibadah tertentu, kita datang. Oh ya, datang karena sudah dikasih tahu oleh Pak Gembala, teman saya ajak, dan ada kepentingan bisnis mungkin, berjumpa dengan rekan-rekan bisnis, dan lain-lain sebagainya, karena di situ kita akan duduk ngobrol. Berapa banyak dari kita yang datang ke gereja karena kita ingin dan merindukan pertemuan dengan Tuhan. Ini intinya. Dan saya percaya bahwa kita semua datang berjumpa dengan Tuhan. Amin. Dalam Mazmur dikatakan begini, Mazmur 42 ayat 5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Bisa baca bersama saya? Sebab aku akan kembali memuji Dia, pertolonganku dan Allah. Lihat saudaraku yang kasih, ini yang menjadi komitmen. Saya datang kepada Tuhan, memang ada rekan-rekan seiman, saudara-saudara di sana, tapi saya datang dengan hati yang lurus. I want to worship Him. Saya mau menyembah Dia. Artinya saya akan bertemu dengan seseorang, dan orang itu sangat penting. Kita semua mungkin pernah alami, mungkin tidak semua. Beberapa di antara kita mungkin dipanggil oleh pemimpin. Saya ingat tahun 2002 Ibu Mesa dipanggil oleh Presiden Megawati. Wow, saudara tahu itu jasnya khusus, ada tulis di sini Melsiana Pelokila, sesuai dengan ijazahnya. Rambut harus mantap, penampilan harus mantap. Bapak Ibu mau ke tubuh 17 Agustus, 5 Agustus sudah pergi Jakarta, saudara ingat. Ya.
Kenapa? Nanti terlambat, nanti kurang persiapan. Sebelum berjumpa dengan Messi, Ibu Min Uno, maminya Sandiaga Uno sudah training. Cara duduk di hadapan presiden itu bagaimana, cara makan, semua oke. Intinya begini, kalau kita mau berjumpa dengan seseorang yang high quality leadership, yang punya kualitas kepemimpinan, otoritas yang besar, kita persiapan diri. Betul ya saudara? Betul? Karena dia menentukan nasib kita. Bapak Ibu, kalau filosofi ini kita pakai, kalau aku datang ke gereja berjumpa dengan seorang yang maha penting, itu akan merubah hidup kita. Bukan soal penampilan dari luar, fisik, tapi kita punya inner life. Kita punya kehidupan batin yang diubahkan, yang dipersiapkan, diubahkan. Kenapa? Karena kita mau berjumpa dengan orang yang penting. Kalau secara manusia, kita ketemu dia dengan pakaian yang rapi, yang bagus, mungkin mewakili budaya kita. Kita pakai selimut roti karena kita orang roti, pakai tilangga, saudara kekasih, pakai topi, dan segala macam. Oke, saudara, waktu kita datang kepada Tuhan, inner life kita, manusia dalam. Katakan manusia dalam kita, amen. Manusia dalam ini yang harus kita persiapkan. Bagaimana mungkin kita katakan, I love you, Lord, I worship you, but I hate my friend, I hate my mother-in-law. Saya benci teman saya benci mertua saya benci saudara saya. Saudara kekasih, jengkel, marah, dendam, tersinggung, saudara kekasih, luka hati, itu membuat hidup kita, pakaian jiwa kita, waktu kita mau datang kepada Tuhan, tidak menyenangkan. Kita bersyukur darah Yesus menyucikan kita. Amen. Dengan darah Yesus kita punya inner life yang bersih. Sehingga kita menyembah Tuhan. Bahkan Yesus bilang begini. Waktu engkau mempersembahkan korban. Kalau engkau ingat. Engkau bersalah dengan saudara yang lain. Lanjutkan atau? Lanjutkan? Dia bilang apa? Tinggalkan. Leave your worship there. Leave your gift there. Taruh persembahanmu di situ. Cari dan memberikan. Dengan kata lain. Orang yang mencari dan menyembah Tuhan, orang itu pasti diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Karena dia berjumpa dengan Allah yang luar biasa. Kita tidak mungkin sambil menyembah Tuhan, sambil dendam. Never. Di politik Anda boleh dendam. Dalam Tuhan tidak ada dendam. Amen. Ketika kita menyembah Tuhan dengan mencari dia, inner life kita dibersihkan. Yang mengerti katakan amen. Bilang kiri kanan. Boleh jengkel tapi singkat. Kasih kiri kanan kita. Karena manusia lah. Saudara lagi jalan-jalan begini. Saudara pernah alami gak? Lagi jalan-jalan tiba-tiba ojek. Cip. Mulai ngap. Takut setan saat ini. Padahal mau pimpin perjamuan. Saudara. Jadi saudara setuju saya jengkel tapi gak boleh lama-lama. Setuju? Jangan malu-malu dong. Oke. Nah saudara kok yang gak sedengar. Kehidupan yang diubahkan inilah yang berkenan di hadapan Allah. Amen. Itu kebersihan yang dari dalam. Jadi ini waktu saya sadar bahwa saya sedang mencari seseorang yang penting, yang tinggi kedudukan dan pengaruh kekuasaan otoritasnya. Maka ini akan membawa saya terjadi perubahan. Makanya dikatakan, Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Bukan penyanyi-penyanyi yang benar. Tapi apa saudara? True worshiper. Not true singer. Bukan penyanyi yang benar. Tapi apa? Penyembah yang benar. Pertanyaan saya. Kalau ada penyembah yang benar berarti? Ada penyembah yang tidak benar. Yang hanya dari luar kelihatan menyembah. Tapi sesungguhnya inner life-nya. Manusia dalamnya, manusia batinnya. Ada banyak persoalan-persoalan. Complicated. Soul life. Kehidupan jiwa yang complicated. Dan membuat dia tidak enjoy penyembahannya. Yang keempat. Penyembahan melibatkan merendahkan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudari kekasih. Sering kita berbicara tentang penyembahan. Kita berpikir tentang musik. No. Penyembahan tidak ada kaitan dengan musik. Boleh dialunin, boleh ditemani oleh musik. Tapi penyembahan itu bukan musik. Itu alat yang bisa dipakai. Tapi penyembahan sejati
Yaitu saya. Coba bilang ini, saya penyembahan sejati. Come on, yes, we are the true worshiper. Kita, tubuh saya, kita. Nah, kita tahu bahwa 3 orang Majus ini, mereka menyembah karena mereka sadar bahwa bayi itu, dia terlahir di sana, tapi dia juga akan menjadi raja. Makanya persembahan mereka itu, emas itu berbicara soal kemuliaan, raja yang dimuliakan. Raja yang akan disalibkan dan sebagainya. Saya seringkali bertanya, apa sih? Bagaimana? Dalam bentuk apa? Kepada apa atau kepada siapa kita akan bersujud? Waktu Abraham dia mempersembahkan anaknya, itu ada altar. Makanya kita sering bilang altar call, panggilan ke altar, ke mimbar. Itu tempat di mana meletakkan korban lalu dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau relevansinya hari ini, altar itu bisa berupa altar uang, status, atau kenyamanan, atau kesenangan, bahkan seks, kekuasaan, atau hal-hal rutinitas lainnya. Altar itu juga bisa menjadi seseorang, pasangan hidup kita, atau anak kita, atau pahlawan kita. Itu bisa juga berupa altar, misalnya kesenangan kita olahraga, pejuang lemak, saudara kasih ya. Kita berjuang supaya lemak turun dari badan kita, pejuang lemak, saudara kasih. Ya. Jadi kesegaran jasmani, kelemahan rohani. Nah, saudara kasih bisa. Dan juga untuk klub sosial kita, ya. Oh, ini komunitas saya, sekantor, sehobi, ya, dan lain-lain sebagainya. Itu bisa menjadi, saudara kasih, hal-hal yang kita utamakan menjadi altar kita, pusat sembah kita. Altar itu juga bisa menjadi kebebasan. Tapi saya ingin katakan bahwa saya tidak akan tunduk kepada siapapun atau apapun. Amen. Kita harus menjadi orang yang real independen dalam konteks kita mengutamakan Tuhan. Jadi kita menjadi seperti objek yang kita sembah. Oke? Misalnya, jika saya menyembah uang, maka saya akan menjadi seperti uang. Ciri-cirinya apa? Penuh perhitungan. Masuknya cepat, keluarnya salah. Keluarnya mogok. Nah, bukan lambat, apa saudara? Mogok. Oke. Nah, saudara, lanjut. Kalau saya menyembah tubuh saya, penuh dengan keinginan-keinginan tubuh saya, maka saya akan menginginkan segalanya. Oke? Contoh yang paling sederhana. Saudara lihat. Orang tidur, orang bilang dego-dego bed. You know dego-dego bed? Saudara tahu dego-dego bed? Ya. Kalau tidak tahu nanti Pak Andre kasih tahu istrinya dego-dego itu apa. Nah, itu kayu yang ditaruh begini aja, saudara kasih, lalu dikasih alas apa begitu taruh dego bed. Tapi ada yang namanya spring bed, saudara kasih. Ya. Saudara lihat, untuk tidur aja orang mulai dari yang murahan sampai yang mahal. Makan juga demikian. Makan apa? Jadi dengan kata lain, kalau kita menaruh fokus kita untuk ke situ, kita akan habis waktu dan kita akan jadi duniawi seperti yang ini. Jika kita seperti Herodes, misalnya Herodes bilang apa? Nanti kalau kamu temukan dia, kasih tahu saya akan menyembah dia. Seandainya kalau Herodes diberitahukan, apa yang terjadi waktu dia ketemu Yesus? Apa yang terjadi? Yesus dibunuh. Makanya pada waktu mereka berjumpa dengan Yesus, Alkitab berkata, mereka pulang melalui jalan lain. Terutama waktu kita berjumpa dengan Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan. Gak mungkin habis kita menyembah Tuhan, kita bakar rumah orang lain. Kita bakar tempat ibadah orang. Never. Amen. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan, pulang kita akan menjadi seperti Tuhan. Haleluya. Kita akan penuh dengan penyembahan. Jadi kalau saya menyembah uang, saya penuh perhitungan, cool. Dengar kebutuhan orang lain itu cool. Saudara enggak setiap. Kalau dengar penerimaan, hot. Haleluya. Kalau saya menyembah keinginan saya, maka saya akan, memang saudara kasih, sekarang ini zaman media sosial. Semua orang punya
paling tidak punya account, saudara kasih ya, apa aktif atau tidak aktif. Orang menikmati, saking menikmati kadang-kadang kebobolan. Kadang-kadang orang ditipu, saudara kasih ya. Sekarang ini penipuan-penipuan AI mulai banyak. Hati-hati saudara kasih ya. Kalau tidak berjumpa dengan seseorang, jangan percaya media sosial. Karena banyak hoaxnya, saudara kasih ya. Itu banyak kejadian, saudara. Banyak kejadian, saudara kasih ya. Mau janji 50 juta, dia pinjam 5 juta dengan bunga 100%. Karena pinjam 5 juta, kas kembali 10 juta, masih untung berapa juta? 40 juta. Begitu transfer, dia telepon di luar jangkauan. Nah, selesai. Itu contoh yang paling sederhana. 20 tahun lalu, sekarang lebih canggih lagi. Jadi saudara lihat, media sosial itu boleh, tetapi saudara kasih, Anda harus tahu, kita harus punya kehidupan spiritual yang kuat. Kalau rohani kita kuat, di sosial kita punya pengaruh. Amin. Saya belajar Ibu Mercy. Ibu Mercy punya kawan-kawan. Saya cerita kan 2 minggu, 3 minggu lalu, 1 bulan lalu. Pakai kerudung. Dia datang, Pak, bisa nggak Pak pimpin ibadah? Bayangkan saudara. Saya waktu masuk saya bilang, wih, ini banyak orang. Saya dan Ibu Mercy sendiri di tengah-tengah mereka semua ini. Tiba-tiba minta saya khotbah, saya lagi batuk. Sudah Ibu Mercy saja yang khotbah, saudara kasih. Bayang, gara-gara apa? Konco, saudara kasih. Media sosial. Sering chatting, sering ngobrol. Nah, tetapi saudara kalau rohmu tidak kuat, jangan kamu merantau di dunia sosial. Kamu akan kebablas hiu di sana, saudara. Oke? Nah, semua ini saya bilang supaya kita punya kehidupan sosial dan rohani yang seimbang. Amin? Ada orang yang saudara kasih, itu dia punya status foto dari SMA sampai kuliah profesor, masih foto itu terus, saudara kasih. Kenapa? Dia bilang yang penting saya balas WA, SMS cukup. Kita akan punya kerugian karena kita tidak menikmati social life, interaksi satu dengan yang lain. Oke, nah saya mau kasih tahu. Namun jika kita menyembah dan bersujud di hadapan pencipta segala sesuatu, dan jika kita bersujud di hadapan Dia yang adalah kasih, maka saya akan mulai menjadi apa? Seperti Dia. Kalau menyembah uang, modelnya kayak uang. Menyembah duniawi, kayak duniawi. Kalau menyembah kasih, hidupnya seperti apa? Kasih. Oke, nah saudara yang kasih, yang kelima yang terakhir. Penyembahan itu melibatkan penyerahan harta. Kita sadar Tuhan yang maha besar. Kita mendengar Dia berbicara kepada kita. Kita mencari Dia. Dan kita sudah menemukan Dia. Sekarang seperti 3 orang Majus. Mereka mempersembahkan. Orang-orang itu saudara yang kasih, mereka tidak memberikan hadiah. Mereka memberikan harta. Treasure, not gift. Treasure mereka kepada Yesus. Mereka tidak memberikan gift, persembahan biasa, hadiah. Tapi mereka memberikan harta. Gift, itu beda dengan treasure. Nah mereka berikan, Alkitab berkata mereka berikan treasure. Jadi pertama kali kata penyembahan digunakan dalam Alkitab, itu adalah ketika Abraham hendak mempersembahkan putranya Ishak kepada Tuhan sebagai korban. Ia benar-benar siap untuk mempersembahkan hartanya kepada Tuhan, putra yang telah Tuhan berikan kepadanya di usia tua. Harta satu-satunya, yaitu anak perjanjian, yang dia dapat dari Tuhan bertahun-tahun. Lalu dia diminta untuk memberikan harta itu kembali kepada Tuhan. Ketika kita datang untuk menyembah, apa yang kita berikan? Pertanyaannya. Persembahan sukarela, persepuluhan. Tapi itu bukan penyembahan yang sebenarnya. Penyembahan saya kepada Tuhan itu diukur dengan persembahan. Tapi persembahan saja yang kita berikan tanpa pengagungan kepada Tuhan, maka karena kita hanya punya kekayaan dan properti, lalu kita persembahkan kepada Tuhan. Nih, karena saya kaya nih, saya kasih Tuhan. Yang benar adalah semakin saya menyadari bahwa Tuhan layak ditinggikan, disembah, maka saya akan memberikan apapun yang terbaik yang saya punya. Oke? Penyembahan adalah tentang menyerahkan harta kita. Itu bisa saja seperti Abraham, anak, tapi saya tidak sarankan. Sekarang ini tidak lagi saudara bawa anak saudara taruh di atas api untuk bakar. No. Tetapi bagaimana saudara Tuhan sudah memberikan pengertian kepada kita, penjelasan yang benar tentang penyembahan. Waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita membawa hati kita. Ingat,
hati kita adalah harta termahal. Amen. Hati kita adalah apa, saudara? The treasure, our life treasure is our heart. Ya. Makanya di dalam Matius dikatakan begini, ada 2 ayat, Matius 26 ayat 20, 21. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21, baca bersama saya mulai. Karena di mana hartamu berada, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu. Nah, jadi saudara lihat, waktu orang-orang Majus ini mereka datang kepada Tuhan, mereka mempersembahkan persembahan emas, kemenyan dan mur, dan mereka bersujud menyembah. Waktu mereka pulang, mereka melewati jalanan. Artinya apa? Ada satu transformasi kehidupan. Orang yang sadar dia menyembah kepada Allah, dia memberikan kepada Tuhan, dia tidak akan pernah kekurangan sesuatu. Bahkan dia menemukan cara-cara yang lebih hebat lagi untuk menemukan. Ketika kita mempersembahkan harta kita kepada Tuhan, kita mempersembahkan kepadanya hal yang paling kita sayangi. Oke? Ini yang Abraham lakukan. Dia sayang. Ketika kita mempersembahkan hati kita, dalam mempersembahkannya kita berkata bahwa dia dapat mengambilnya atau dia menggunakannya dengan cara apapun yang dia pilih. Saudara lihat. Kalau saudara membaca autobiografi hamba Tuhan, jangankan di luar negeri, di Indonesia. Kalau Bapak Ibu sudah baca hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa di Indonesia. Mereka itu bukan keluaran jebolan sekolah-sekolah Alkitab yang hebat. Bukan. Mereka yang hebat dan luar biasa yang dipakai di Indonesia oleh Tuhan dengan cara yang ajaib, yang spektakuler. Misalnya Bapak Niko Notora Harjo, sudah lihat, dia membangun sebuah bangunan yang besar di Bogor, saudara lihat nggak sih? Itu pertemuan politik, pakai di situ, pertemuan gereja, pakai di situ, pertemuan perayaan manapun. Dia latar belakang apa? Seorang pebisnis, arsitek, insinyur Niko. Tapi ketika dia menyerahkan hidupnya, hartanya, lama-lama Tuhan bilang, oke. Saya tidak hanya pakai hartamu, hidupmu aku pakai, dan saudara kan kasih. Insinyur Harifin dan banyak kawan-kawan. Ada beberapa yang saya kenal, mereka adalah orang-orang yang punya banyak. Dan ketika mereka berikan kepada Tuhan, Tuhan tidak lagi menggunakan harta mereka saja, tapi Tuhan menggunakan hidup mereka. Dan itu cara yang luar biasa. Nah, saya mau angkat satu cerita untuk memberikan kepada kita kesimpulan dalam poin yang kelima ini. Ada seorang bernama R.J. Letourneau. Lee Letourneau ini, dia adalah Tuhannya mesin berat. Dia hidup di tahun 1920-an ke atas. Dia punya hak paten 300 peralatan konstruksi. Dari mesin-mesin yang induksi yang mulai dari lifter, ya, pengangkat, sampai mesin-mesin berat lainnya itu dia pegang. Saudara lihat tuh. Dia punya hak paten 300. Anda bisa bayangkan? Dia punya penemuan 300 alat. Meskipun dia menjadi salah satu orang terkaya di zamannya, Letourneau memutuskan untuk mempersembahkan 90% dari pendapatannya kepada Tuhan dan hanya hidup dengan 10%. Letourneau percaya bahwa Tuhan adalah mitra bisnis utamanya. Ketika ia mulai memberi dengan iman, usahanya justru semakin berkembang pesat. Letourneau sering berkata, kita tidak bisa mengalahkan Tuhan dalam hal memberi. Kehidupannya adalah bukti nyata bahwa kita, ketika seseorang mempersembahkan kekayaannya dan usahanya, kekayaan dan usahanya kepada Tuhan, dia tidak hanya mencukupkannya, tetapi juga memberkati lebih daripada yang bisa kita bayangkan. Amen. Jadi apa yang bisa kita pelajari di sini? Iman dan kepercayaan kita. Ketika seseorang mempercayakan hartanya kepada Tuhan, Tuhan dapat mengelola sumber daya itu dengan cara yang jauh lebih baik daripada yang bisa kita lakukan. Haleluya. Yang kedua,
berkat berlipat ganda. Memberi kepada Tuhan tidak membuat seseorang kehilangan, tetapi malah mendapatkan lebih banyak dalam bentuk berkat rohani paling utama. Apa saudara? Berkat rohani. Ketika kita mengenal Tuhan, kita tidak lagi berdiri pada kekuatan uang atau materi. Tuhan di atas segalanya. Amen. Yang ketiga, tujuan ilahi. L'Eternel menggunakan kekayaan untuk mendukung pelayanan, mendirikan sekolah, membantu orang. Ini menunjukkan bahwa kekayaan yang dipersembahkan kepada Tuhan digunakan untuk tujuan yang mulia. Amen. Mari kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Dan kita akan berdoa. Come on, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan satu lagu, sembah dan puji Dia. Amen. Ada bagian-bagian tertentu yang Tuhan berbicara khusus kepada kita. Mungkin dari 5 poin ini ada pesan-pesan tertentu. Mungkin kita lebih mengutamakan hal-hal sosial dalam hidup kita. Hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita secara jasmani. Mari pagi hari ini kita kembali, kita berkata, Tuhan, aku mau jadikan Engkau sentral, pusat penyembahan saya. Haleluya.